Gedung Internatio atau bisa disebut sebagai International Credit and Handelsvereniging Rotterdam di kota Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resivenga Mariceka Musimoto dari absen 25. Saya Maida Sania dari absen 12. Saya Magdalena dari absen 11. Dan saya Elizabeth Maria Puspa dari absen 6. Nah, kalian bisa saksikan video ini sampai akhir karena kita mau bahas lengkap-lengkapnya tentang gedung ini. Bye-bye! Gedung Internatio adalah bangunan bersejarah yang terletak di kawasan Jembatan Merah, Surabaya. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1899 pada masa kolonial Belanda dan awalnya digunakan sebagai kantor perusahaan dagang dan pelayaran Internatio Handelsmaatschappij. Lokasinya yang dekat pelabuhan menjadikannya pusat kegiatan perdagangan internasional. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Gedung Internatio memiliki peran penting dalam peristiwa 10 November 1945. Gedung ini sempat dikuasai oleh pasukan sekutu dan menjadi salah satu titik pertempuran sengit antara rakyat Surabaya dan tentara sekutu. Hingga kini, Gedung Internatio tetap berdiri sebagai saksi sejarah. Bangunan ini mencerminkan jejak kolonial sekaligus semangat perjuangan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gedung Siola atau Singoles di Surabaya memiliki sejarah panjang sejak era Hindia Belanda sebagai pusat perdagangan besar Wettaway Laidlaw & Co. Lalu beralih fungsi menjadi gedung perkantoran hingga akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya dan kini menjadi Museum Surabaya serta Mall Pelayanan Publik atau MPP, menyimpan kisah sejarah kota sebagai saksi peristiwa pentingnya Perang 1945 dan menjadi ruang publik multifungsi yang melestarikan budaya dan layanan masyarakat. Sejarah singkatnya, masa kolonial awal 1900-an dibangun oleh investor Inggris Robert Laidlaw sebagai pusat grosir dan eceran terbesar di Hindia Belanda dengan nama Wettaway Laidlaw & Co. Pasca kemerdekaan, mengalami perubahan kepemilikan dan fungsi seiring perkembangan zaman. Menjadi saksi peristiwa heroik Surabaya pada tahun 1945. Status cagar budaya tahun 2011, pemerintah kota Surabaya menetapkan sebagai bangunan cagar budaya untuk menjaga keaslian dan nilai sejarahnya. Transformasi menjadi museum dan MPP tahun 2015, direvitalisasi menjadi Museum Surabaya untuk edukasi sejarah kota sekaligus menjadi mall pelayanan publik untuk layanan masyarakat. Kota Tua Surabaya, khususnya di kawasan Kota Lama, adalah pusat pemerintahan dan perdagangan era kolonial Belanda. Ia menyisakan bangunan berarsitektur Eropa abad ke-19 dan ke-20. Kawasan ini dulunya merupakan pemukiman elit bangsa asing seperti Belanda, Tiongkok, dan Arab, dan mereka menjadi pusat ekonomi di Jalan Raja Wali. Kawasan ini berkembang menjadi pusat administratif dan perdagangan penting Hindia Belanda dengan jejak bangunan seperti The Javasche Bank dan gedung-gedung di Jembatan Merah. Kawasan bersejarah ini meliputi area di sekitar Jalan Raja Wali, Jembatan Merah hingga Kembang Jepun. Kawasan ini kini ditata kembali untuk wisata sejarah dan edukasi. Ada juga beberapa tempat bersejarah meliputi Jembatan Merah, Gedung Siola, House of Sampurna, The Javasche Bank, dan kawasan Kembang Jepun. Selain menjadi pusat ekonomi kolonial, kawasan ini menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kota Lama kini sering diibaratkan sebagai tempat bernapasnya kembali masa lalu, memberikan nuansa klasik dan bersejarah bagi pengunjung di tengah modernisasi Surabaya. Kelenteng Sukaloka atau dikenal sebagai Kelenteng Hok An Kyong adalah kelenteng tertua di Surabaya yang didirikan pada tahun 1830 oleh komunitas Hokkien Kong Tik So di kawasan Pecinan, Jalan Coklat, Bonggaran. Awalnya bangunan ini didirikan sebagai tempat peribadahan dan penampungan sementara bagi imigran Tionghoa yang baru saja tiba. Kelenteng ini berfokus pada pemujaan Dewi Macopoh atau Mazu sebagai pelindung hutan. Untuk alamat lengkapnya terletak di
di Jalan Coklat nomor 2 Pabean Cantian, Surabaya. Bangunan ini memiliki ciri khas ornamen kuno, dinding dengan cerita sangkok, dan konon konstruksinya tanpa menggunakan paku logam, melainkan pasak bambu. Aliran kegiatan yang dilakukan di kelenteng ini merupakan tempat ibadah Tridharma, yaitu Konghucu, Buddha, dan Tao, dengan 22 altar dewa. Nah, pemerintah kota Surabaya sendiri sudah menetapkan kelenteng Hok An Kyong atau Sukaloka ini sebagai bangunan cagar budaya.